Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rovinus Irfusoni dari kelas A4 dengan NPM 21705252983. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi safety talk mengenai bahaya dehidrasi bagi para pekerja. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rovinus Irfusoni dari Fakultas Vokasi D4K3 Universitas Balikpapan. Nah, sebelum saya memulakan safety talk, saya pengen tahu nih kondisi pada pagi hari ini. Apakah sehat semua? Jika sehat semua, perlu diketahui bahwa teman-teman, hal ini penting untuk saya tahu atau tanyakan, karena kita harus bekerja dalam kondisi sehat dan tentunya bersemangat, jangan sampai bekerja dalam kondisi sakit. Jadi apabila nanti sela-sela pekerjaan teman-teman semuanya merasa kurang enak badan, lemas, kurang fokus, lebih baik segera melapor dan beristirahat. Baik, untuk safety talk kali ini saya akan membahas tentang bahayanya dehidrasi bagi para pekerja. Nah, rekan-rekan di sini ada yang pernah dengar apa sih itu dehidrasi? Atau teman-teman ada yang tahu dehidrasi itu apa? Ya, benar sekali. Dehidrasi adalah suatu proses atau kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Gimana tuh mas bisa terjadi kekurangan cairan di dalam tubuh kita? Misalnya nih, saat Anda sedang bekerja, kemudian Anda merasa lelah, pusing, kurang fokus, bisa jadi Anda sedang mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena dehidrasi berat bisa sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Dehidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan batu ginjal hingga gagal ginjal. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi saat bekerja atau beraktivitas. Apalagi di saat teriknya panas matahari. Selain itu, seseorang dengan kondisi tubuh yang kekurangan cairan secara berlebihan dapat berisiko terkenanya heat stroke yang dapat memicu kerusakan kepada otak atau pada otak. Lebih fatalnya lagi, dapat menimbulkan kematian. Nah, dehidrasi itu apa sih? Dehidrasi ialah istilah yang digunakan ketika tubuh kehilangan banyak air. Tubuh kita membutuhkan sejumlah air untuk bekerja secara maksimal dan normal. Nah, tubuh kita sendiri terdiri dari 2/3 air. Lalu apa sih dehidrasi itu? Atau dehidrasi berat? Dehidrasi berat atau parah adalah keadaan darurat medis dan dapat mengancam jiwa. Karena dehidrasi dapat terjadi dalam 3 hari atau kurang. Saya yakin di sini teman-teman tidak ada yang bisa hidup lebih dari 4 hingga 5 hari tanpa air kan? Ya, orang-orang yang mengonsumsi air minum lebih sedikit dibandingkan cairan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita, umumnya mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu tentunya dapat dipengaruhi oleh pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya nih, teman-teman bekerja di bawah terik matahari, otomatis keringatnya keluar itu lebih banyak kan? Nah, itu adalah salah satu penyebab kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Selain itu, faktor lainnya ialah faktor usia. Beberapa gejala bila Anda mengalami dehidrasi, misalnya
Saat Anda merasa pusing, lelah, kurang fokus, terus pingsan, bahkan pingsan nih, dan urinnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan. Ketika Anda mengalami kondisi tersebut, maka Anda harus waspada. Kemungkinan Anda mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana sih cara penanggulangannya terhadap masalah ini? Penanggulangannya ialah dengan cara minum lebih banyak cairan, terutama air atau cairan yang mengandung elektrolit, dan hindari cairan atau minuman yang mengandung kafein. Contohnya kopi, teh. Itu dapat merangsang kehilangan air dengan cara meningkatnya frekuensi buang air kecil secara terus-menerus. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya dengan cara mengonsumsi banyak cairan atau air dan makanan yang mengandung air. Makanan dan cairan yang mengandung air itu apa sih? Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran secara teratur. Untuk safety talk kali ini, saya menghimbau kepada teman-teman dan rekan-rekan semua senantiasa memastikan bahwa tubuhnya tidak mengalami dehidrasi. Beberapa rekomendasi menganjurkan untuk minum air sebanyak 18 gelas per hari. Ada pula yang menganjurkan 16 hingga 8 gelas per hari. Tentunya kembali lagi pada jenis aktivitas dan kebutuhan tubuh kita dan kondisi lingkungan tempat kita beraktivitas. Nah, itu adalah materi safety talk dari saya tentang bahaya dehidrasi bagi para pekerja. Sekian dari saya materi safety talk pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas.